Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang pengen jadi Sabi. Sekarang akan kita panggil pantun dulu dong, pantun dulu. Sekarang kita akan panggil guest star-nya guys. Jadi kita akan panggil lewat pantun ya. Oh tiba-tiba pantun lagi. Oke, kita panggil sama-sama. Nggak nemu. Oh, mau pantun? Oke, siap. Oh, ada. Asik. Kamila ya? Oke. Ke pasar malam nonton orkes. Cakep. Pulangnya beli vanila. Cakep. Selamat datang kita semua di podcast Nubi Sabi Studio Kamila. Kita panggil bintang tamu kita, bukan bintang tamu, kebalik guys. Gue bintang tamunya. Kita panggil host kita, Bang Pai Faisal Latif. Ini dia guys. Ditanya dong apa kabar? Ini terbalik ya guys. Yuk, selamat datang di podcast Nubi Sabi bersama gue Faisal Latif, WD fotografer, commercial videographer, dan kali ini gue mau belajar gimana caranya menjadi seorang MC profesional seperti Bang Ruli ini. Makanya dia tadi walaupun dadakan ternyata bisa ngasih pantun ya. Pantun dadakan. Karena kan biasanya di panggung itu juga sering ditodong-todong kayak gitu ya. Wah sering. Suruh pantun, harus, suruh nyanyi, stand up. Tali perut enggak? Tali perut. Oh lagi tutup. lagi tutup. Ya pokoknya yang dadakan gitu, dan kita sebagai MC tuh harus berpikir cepat ya, sebagai host gitu ya. Iya betul. Apapun yang terjadi di panggung itu tanggung jawabnya si master seremoni kan ya. Betul, sebisa mungkin jangan dead air ya. Nah, jangan dead air. Gimana caranya? Pokoknya diisi apapun itu, mau lo garing ke, mau enggak ke, yang penting coba dulu, lempar dulu ya. Lempar dulu, benar. Nah itu gue pengen belajar nih guys, karena Ruli yang gue kenal nih, kita sih sebenarnya nggak terlalu deket-deket banget ya. Ya. Hanya satu komunitas. Kita say hi and say hi aja. Bye aja. Ya, say bye. Istilahnya gitu ya. Say bye. Kalau anak Jaksel tuh istilahnya deket-deket say hi and bye. Oh gitu. Jadi cuma ketemu terus pamit gitu-gitu doang. Masih belum jarang main bareng gitu ya. Belum sempat. Kerja bareng dia belum sempat. Oh iya. Belum ya, benar. Belum ya? pernah kita kerja bareng. Belum satu pengantin ya. Nah, padahal lu udah berapa tahun? Motret. Kalau secara profesional pertama kali gua dibayar tuh buat prewed 2007 bang. Oh awalnya prewed? Iya. 2007 sekarang 2007. Gua pertama kali motret prewed dibayar tuh 2007. Itu lo sebagai apa sebenarnya? Apa maksudnya lagi kuliah atau lagi udah lulus? Iya, jadi gua lagi kuliah bang. Kayaknya itu semester ya tahun-tahun gua kedua lah. Tahun-tahun kedua. Emang itu udah bisa moto? Bisa. Jadi dulu itu gua pertama belajar moto malah pakai kamera film FM2 bang. Oh, gokil juga. Nih gua manggil suhu dong nih. Nah bukan. Gua kebetulan aja. Tapi punya sendiri atau minjem atau karena yang punya kamera itu kan biasanya yang emang udah hobi foto. Betul. Jadi dulu kamera itu anak muda jarang yang punya bang. Iya 2007. Kebetulan ada temen yang bokapnya tuh punya kamera. Jadi pinjem kamera bokapnya dia tuh. Kan tapi susah dulu belajarnya mah analog tuh. Harus bisa banget. Moto kan kalau hasilnya nggak langsung kelihatan. Nggak langsung kelihatan. Ya alhamdulillah. Kita Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah kebakar. Alhamdulillah bang. Ya 10 roll pertama mah. Oke. Apalagi prewed itu kan nggak bisa diulang. Nah, gua tuh awal mula belajarnya gua pakai kamera film. Tapi pas zaman-zaman 2006 2007 tuh masa peralihan, Bang. Nah, jadi pas gua moto prewed pertama itu, gua udah punya kamera digital. Oh, lu udah ada Nikon D40. Oke. Dulu harganya 4.900.000. Emang kuliah lu apa? Vkom. Oh, ilmu komunikasi masih nyambung deh ya. Iya, memang ada kuliah fotografinya. Ada mata kuliah fotografi. Itu lu beli untuk kebutuhan kuliah? Enggak. Gua beli alasannya mumpung ada mata kuliahnya. Jadi gua bisa lebih kuat. Alasan wah, Pak beliin dong, Pak gitu. Tapi masa cuma 4 juta sih? Iya, dulu tuh 4 juta 5 juta. Baru.
Oh, gue kira masih harga 8 juta enggak ya, masih? Enggak, dulu yang harganya mahal itu D70. Nikon ya D70S, D40 itu keluarnya bareng D80 dulu. Nah, yang mahal itu D80. Itu belum sama lensa apa udah? Udah, lensa kit 1855 f3.5 strip 56. Lu beli dengan alasan buat mata kuliah? Buat mata kuliah. Padahal sebelumnya udah 2 tahunan tuh gua belajar foto pakai FM2. Pakai roll-rollan. Jadi gua ngerasain tuh yang namanya nyuci, pakai fixer, pakai itu. Ya dikit-dikit. Tapi kalau mulai kerja udah nggak pakai film karena gua pas abis lulus tuh. Karena gua masa transisi. Kenanya gitu. Maksudnya kerja ini nge-freelance maksudnya? Iya, mulai dibayar tuh gua udah mulai pakai kamera digital DSLR. Belajarnya benar-benar dari kamera analog itu tuh. Belajarnya dari kamera analog, makanya gua ISO segala macam. ASA dulu nyebutnya ya? Iya, ASA. Dulu ASA gitu 200, 400, 1000 sama 2000 sampai 4000. Itu belajar berarti sama temen aja? Apa lo belajar ikut komunitas atau apa dulu kursus gitu kali? Kalau belajarnya banget tuh yang sering gua sama teman gua lah bertiga berempat tuh, gerombolan anak so tahu. Anak kuliahan itu ya? Iya, anak-anak kuliahan so tahu, ngulik-ngulik kamera gitu. Jadi gua sebelum gua belajar digital, makanya kalau dulu Bang, ini bukannya ini ya, ini jarang gua ngomong ini ke orang-orang. Jadi waktu gua belajar motret yang pakai analog, itu belajarnya motret itu nggak kayak sekarang Bang, nggak fun. Belajarnya itu nggak bener-bener belajar matematik Bang. Nggak menyenangkan gitu? Nggak menyenangkan, kayak belajar matematik. Banyak diagram, banyak tabel, banyak angka-angka yang kita harus hafalin. Kalau kita nggak hafal, itu satu row nggak bakal jadi Bang. Nggak bakal. Karena kita nggak bisa ngeliat hasilnya ya? Kita nggak bisa lihat hasilnya, dan kita cuma bisa tebak-tebakan. Frame 1, kita set itunya, kita catat settingannya. Frame 1 F-nya segini, speednya segini. Kan kalau ISO kan emang pas belinya udah nggak bisa diganti. Iya, sekarang nggak ya tergantung film. Nah tuh kayak gitu Bang, sampai ke 36 shoot kita catat. Nanti pas kita cetak itu kita tahu mana yang jadi, mana yang gagal. Supaya next jobnya bisa tahu gitu. Ini bukan ngejob Bang, ini hunting asal, hunting asal. Kalau ngejob mah gue udah di penjara kayaknya tuh. Udah dimaki-maki. Iya, udah dimaki-maki. Itu belum berani ngejob. Makanya zaman dulu, bukan zaman dulu lah, tahun-tahun itu sebelum ada kamera digital, itu kan nggak sembarang, nggak segampang sekarang. Orang dikit-dikit bisa moto prewed. Punya kamera langsung turun. Karena itu satu roll aja buat ngasilin gambar 10-20 aja tuh orang udah jago Bang. Iya, mati-matian ya. Apalagi udah ngomongin komposisi, udah ngomongin rule of third, buset jauh Bang itu Bang. Buat terangnya kita buat cahaya, kita. Karena kan dulu kalau udah keterangan nggak bisa diturunin. Iya ya. Kalau udah terlalu gelap nggak bisa dinaikin. Oke. Gitu, naik tipis-tipis tuh bisa di ruang cetak, tapi tipis banget, nggak ada kurvanya, bisa kita Zaman sekarang motret udah enak banget langsung ya. Background gua belajar motret tuh dari situ. Makanya sekarang gue itu tipenya bukan motret yang asal jepret. Karena dulu gue terbiasa memperhitungkan setiap frame by frame yang gue hasilkan. Jadi ke bawah deh tuh ya. Ke bawah. Jadi bukan gue tes jepret. Datang jepret. Nah, gue bukan tipe yang kayak gitu. Kalau lo ngelihat gue kerja, gue lihat situasi, gue lihat cahaya. Sebelum gue jepret pertama, bahkan gue udah ada angkanya muncul di otak gue. Jadi ini banget dong ya, sangat membantu banget ya. Sangat membantu. Masalah dulu tuh ya dengan makanya betul. Gitu. Makanya banyak teman-teman gue yang misalnya minta bantuan gue nih motret. Nah itu gue bisa nyeting tanpa harus ngeliat kameranya. Gokil, keren banget. Misalnya gini, yang megang kamera lo. Nah gue itu di hire sama lo, bukan jadi fotografer, cuman gue nemenin doang jadi director. Jadi settingannya aja nih. Iya, jadi gue cuman nemenin konsep. Kebanyakan gue sekarang gitu Bang. Jadi teman-teman kan di hire nih, misalnya moto profil pegawai BRI, sedangkan dia nggak punya pengalaman, tapi dia pengen motretnya. Nah dia nelfon gue tuh, Bang temenin gue ngedirect Bang. Nah gitu. Nah gue tuh nanti dari segi konsep, dari segi ngarahin gaya, dari segi settingan segala macam gue bantuin. Tapi tetap
di mata klien fotografernya adalah lu, bukan jadi gua. Jadi konsultannya gitu deh. Konsultan lah kurang lebih. Asik juga tuh ya. Jadi bisa asik dan bisa ini di antara kita belum ada, baru gua doang kayaknya. Iya, bener juga ya. Itu nggak lebih capek dong ya harusnya ya. Karena kalau udah ketemu settingannya kan betul. Gua iya benar-benar. Kalau kan settingan kita cari pas di awal ya. Iya, awal-awal aja. Awal kalau udah jadi tinggal jalan, kecuali dia nanti ganti konsep lagi. Gitu. Baru kita menarik. Ya menarik ya. Peluang ini baru ya, peluang cuan baru nih. Peluang cuan. Jadi teman-teman juga banyak yang belum tahu kayaknya kalau ada posisi yang bisa di hire tuh selain fotografer dan videografer, yaitu director. Kalau agak menyimpang sedikit, yang gua tahu tuh di film-film sekarang tuh ada namanya konsultan komedi ya. Nah, itu kan juga betul. Gimana filmnya lucu. Itu kan gitu. Profesi baru. Nah, sebenarnya bisa juga ini jadi profesi baru, Bang. Ini ya di fotografi ya. Ya, contohnya kayak teman-teman yang biasa di wedding tiba-tiba dapat foto profile atau dapat foto corporate atau company profile. Bahkan foto di root komisaris. Nah, kan lu bukan makanan harian lu nih, ragu-ragu. Tapi kalau dilepas sayang. Nah, disitulah orang-orang meng-hire gua. Tapi secara status fotografernya adalah lu. Yang meng-hire itu deh. Iya, jadi gue diperkenalkan sebagai director di lapangan. Gitu. Keren. Terus apa namanya? Yang pas belajar lagi tadi agak mundur lagi. Boleh. Yang pas belajar tadi tuh 3 orang itu ada yang ngerti nggak? Atau benar-benar trial and error aja? Nggak ada, Bang, makanya gue bilang itu ugal-ugalan banget. Jadi ada paling kita baca waktu itu udah ada internet sih ya, kan udah zaman internet. Udah. Cuman internet tuh belum di HP kayak sekarang kan. Jadi kita ke warnet gitu. Kita kumpulin artikel dari Google, kita print-printin, paling gitu, Bang, dibaca. Nah, itu banyak tabel, Bang, sebenarnya yang bahkan kita nggak usah kita bidik viewfinder, angkanya tuh udah pasti, Bang. Misalnya f8 dengan ISO 200 itu speednya segini, focal length-nya segini, tajamnya segini, dove sempitnya dapat, dove luasnya dapat, tuh ada tabel yang merangkum itu semua, Bang. Nah, kalau itu diapalin, foto kita nggak ada yang zonk. Oke. Basic lu kuat banget ya berarti ya. Tapi gue nggak hafal, gue bukan bilang gue jago. Gue cuma kasih tahu ada loh. Ada ya. Ada orang-orang yang ngapalin itu dan jago. Iya, orang-orang yang biasa main analog deh tuh ya. Betul banget. Kalau gua kan belajar dari digital tuh, kamera pertama gua 60D tuh. Itu kan udah bisa ngelihat hasilnya udah langsung tanpa dijepret juga. Walaupun DSLR ya, tapi kita nyalain yang live view kan bisa tuh ya. Iya, betul. Gitu. Gua nyonteknya tuh di situ tuh. Jadi misalnya gua ke lapangan, gua nggak tahu nih settingannya berapa, namanya juga masih belajar kan. Nyalain aja live view. Oh, ternyata segini pas, baru dibenerin gitu. Nah, sekarang mirrorless makin memudahkan lagi ya. Mirrorless makin canggih, kan? Bang. Makin gampang. Makin canggih. Dan waktu itu kan ASA dikunci, Bang. Jadi mainan lu cuman F sama ISO. Benar. Jadi lu kalau udah dikunci ISO 200 gitu, ya lu kan harus maksimalin tinggal speed sama diafragma. Sedangkan dulu lensa itu juga terbatas. Bukannya berapa? 1.4. Dulu gua pakai itu 28. Itu cuman punya satu lensa, Bang, 2875 kalau nggak salah. Oh, yang analog itu? Iya, Nikon lama itu. Jadi juga jangankan satu kamera punya 3 lensa kayak sekarang, Bang. Dulu dari satu RW yang punya kamera juga paling satu. Iya. Mending satu RW juga kayaknya. Makanya, jadi cuman punya kamera satu, lensa satu, udah manfaatin. Nggak bisa, ini kan ISO udah dikunci nih. Tapi F gua tinggi nih, misalnya 4, nggak bisa 18. Sekarang tinggal ganti lensa. Dulu kan nggak ada lensanya. Sekarang f 0,95. Nah, makanya dulu F1.4 tuh apaan? Betul, dulu F gua tuh 4 yang lensa itu tuh. Terus gitu. Itu lo lakuin sampai lulus kuliah? Iya. Iya, mulai dipanggil, gua mulai dibayar sebagai fotografer tuh dari tahun 2007 sampai lulus kuliah 2010. Itu buat circle gua aja. Teman-teman, keluarga-keluarga, saudara-saudara yang nikah, itu udah mulai pakai gua. Emang dulu langsung fokusnya di weddingan ya saat itu juga ya? Ya karena kebutuhan dari event-event gitu dulu? Belum, kan gua belum punya channel, Bang. Kampus misalnya, acara kampus lu di... acara kampus kan gak dibayar, jadi nggak gua hitung profesional. Oke. Tapi ini juga terlibat gitu misalnya ada acara kampus? Iya. Oke. Tapi gue jarang sebenarnya, makanya teman-teman gue aneh. Tiba-tiba pas lulus, kok gue yang jadi fotografer banget. Sedangkan teman-teman yang dari dulu aktif di kampus tuh
selalu dokumentasi gitu. Terus ikut organisasi di kampus, di Fokus dulu namanya. Nah itu nggak terlalu fotografer banget setelah lulusnya. Iya. Di mana kampus lu? Di Vkom Unpad. Oh di Unpad, Bandung. Jatinangor. Oke. Gitu. Ini enggak apa namanya motoin neng gelis gitu nggak? Nah fotoin neng gelis sebenarnya itu enak bang. Ya enak lah. Enak. Gua tuh sering motoin geng-geng cewek bang. Oh. Geng cewek jalan-jalan dia ke Lembang, jalan-jalan dia ke Tangkuban Perahu, terus ke Teropong Bosa, bertujuh berlapan. Gua suruh patungan. Udah lu patungan 50.000, ntar gua fotoin semuanya. Oh mau tuh pada? Dari dulu gua udah kayak gitu. Oke. Jadi gua sekali jalan set gua ngantongin 300. Kan mahasiswa gede tuh. Iyalah saat itu. 200, 300. Apanya? Iya kayak sejuta hitungannya 300 dulu mah. Iya pokoknya gua 300 sudah jadi sultan dulu di Jatinangor. Kan dia berlapan kan. Gua suruh patungan gocap-gocap udah 400 kan. Ya gua buat dulu nyewa mobil. Ngerental sama bensinnya ya 100-150. Sisanya kan masih 300-an tuh. Nah, kalau zaman sekarang bisa nggak diterapin kayak gitu tuh? Kita ngajak teman-teman kuliah gitu buat ayo patungan masih pada mau nggak sih? Menurut lo? Apa nggak tahu ya. Soalnya kalau dulu HP tuh nggak secanggih sekarang. Oh iya, dulu masih belum ada sekarang HP setiap kantong udah ada kameranya bang. Kalau dulu kan benar-benar juga. Orang habis jalan kemana-mana tuh pulangnya nggak bawa foto apa-apa. Iya. Makanya pas gua tawarin tuh mereka senang. Oh iya, makanya pada mau ya. Iya. Nah itu tuh masalah yang harus kita cari gimana caranya gitu kan. Biar fotografi tuh masih tetap menghasilkan gitu. Iya benar. Ya PR kita itu bareng-bareng sebenarnya. Iya, kan, apalagi sekarang kan Agustus nih, curhat dikit ya. Nah Agustus. Emang sebenarnya bulan Agustusnya apa bulan-bulan perjuangan tuh memang Agustus banget. Jadi jadwal tuh sama lo rame atau gimana? Agustus ini? Alhamdulillah ya mirip sama teman-teman lah. Tipis-tipis ya di saat-saat kita udah layu merunduk ada dikit-dikit ngucur lagi dikit. Kita tegak ya, lagi ya. Tapi gue jadi banyak silaturahmi nih Agustus kayak gini. Makanya gue bilang bang gue lagi sempet nih kosong. Iya, kalau enggak udah berapa kali soalnya kita mundurin jadwal ya. Betul, waktu itu yang gue sakit lama itu bang. Juga nggak bisa. Gitu. Oke. Kalau agak balik lagi, Rul, pas lo dari lulus itu, lo lanjut kerja kantoran atau kemana? Lulus kuliah nih. Lulus kuliah gue kerja bang. Kerja apa bidangnya? Lulus kuliah gue kerja sebagai trainer. Oh, trainer apa? Seorang sales, bukan seorang sales. Trainernya sales di perusahaan gue. Iya, lo sales. Oh, karena lo ilmu komunikasi. Yes, betul. Gue lulusan ilmu komunikasi. Konsentrasinya, jadi ada pengerucutan lagi kan. Konsentrasinya lagi adalah apa? Training and consulting. Jadi lo nge-train sama nge-consult. Iya, jadi memang gue tuh secara edukasi gue tuh belajar tentang training and consulting. Makanya buat teman-teman yang ngerasa kok gue sering kasih input gitu atau mereka sering nanya, gue jawabnya tuh mungkin membuat mereka oh ya benar juga ya atau apa ya, karena memang lo pendidikannya ada basicnya itu. Betul, gue memang ada basic itu sebenarnya. Terus juga kayak bikin acara, bikin sharing, bikin workshop. Nah gue tuh memang dari kampus belajar itu bang. Gue bikin kurikulum, belajar. Gue belajar bikin sebuah kelas yang menarik, yang gak membosankan. Ketika gue bikin workshop, dari awalnya tuh gue udah punya analisanya. Before and afternya efeknya mau seperti apa. Terus efek yang mau kita dapatkan di akhir dilalui dengan metode apa yang efektif. Makanya workshop gue tuh sebenarnya ya bukan workshop sih, acara-acara lah gue sering bikin itu tuh iseng-iseng buat ini aja, melepas apa namanya otak-otak lo yang ada ya pelajaran-pelajaran dia dulu ya. Gua melepas itu lagi deh tuh ya, lagi tuh sambil pengetahuan. Betul, namanya kita dulu ngerjain itu kan. Ini sih gue dalam hati sebenarnya senyum nih. Karena apa namanya? Gue semalam kan gue nanti opening apa ya? Aku ngomong gue Faisal Azif, wedding photographer, commercial photographer, dan juga gue
seorang mentor di kelas fotografi Camilla. Nah, gue pengen ngomong gitu cuman gue belum nyiapin price list segala macem. Ceritain nodong MC aja, nodong belajar MC. Nah, ternyata lu ngebuka ini ternyata emang lu basicnya bikin kurikulum gitu-gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau di... Apa langsung salaman aja ya? Langsung salaman aja kita bikin kelas. Iya. Jadi kalau di gua itu secara formalnya itu memang ada kayak TNA-nya, Bang. TNA itu apa? TNA itu Training Need Analysis. Training Need Analysis. Jadi kita mau bikin kelas, kita mau bikin workshop, bahkan gua terapin dibikin acara aure-aure pun ini ternyata bisa. Yang jelas kita bikin kelas, bikin acara melalui metode TNA ini ya. Itu kita memprovide, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Training needs. Needs kan kebutuhan. Nah, jadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang mereka butuhkan, itu yang kita sediakan. Ya, jadi kayak gitu. Makanya kalau di grup tuh gue sering bikin acara atau gue sering bikin event, sharing-sharing santai. Khususnya kalau lagi ada isu atau kalau lagi ada diskusi yang seru tuh, yuk langsung yuk. Ini karena lagi ada kebutuhan. Gitu. Lagi ngomongin tim in-house yang nge-bypass vendor nih, rame bla 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 bla. Wah, berarti ada isu di attitude nih. Langsung gue bikin sharing tentang attitude. Gue kira bikinnya ya udah sekenanya aja gitu ya. Makanya Bang, kadang-kadang kita nggak nyadar ya. Kok kalau acara kayak gue bikin, gue sebar poster, itu kok cepet dan yang datang tuh banyak gitu. Karena relate Bang, relate gitu. Bener-bener orang, nih yang Lego butuhin nih. Iya, dan vendor juga setelah dapat kabar, wah gue di bypass nih sama ini, nge-bypass klien gue bla bla bla. Vendor-vendor kan juga jadi aware kan. Oh iya, gue juga pernah nih, atau dia wanti-wanti, oh iya jangan-jangan anak-anak gue gitu. Jadi pas gue bikin sharing kayak gitu, mereka ikutan juga. Jadi rame gitu. Contohnya yang pas kemarin terakhir WDCI bikin di DOS, itu kan lagi rame tuh masalah art atau momen di wedding. Lagi rame. Mau ya waktu itu. Iya, mau bitter. Kebetulan dia juga tuh yang lagi rame di Instagram. Langsung gue provide, gue lobby dan dia punya waktu. Gue langsung telepon DOS, bisa nyiapin tempat dalam waktu seminggu. 60 peserta yang datang. Wih, gokil. Cuma seminggu tuh ya. Cuma seminggu. Bahkan sebar prepare seminggu. Sebar poster cuman kena waktu 4 hari lah. Dari sebar posternya. Dan itu DOS juga terheran-heran. Wah, gokil nih kata dia WDCI. Iya, alhamdulillah emang antusiasnya gede, apalagi dalam kasus-kasus yang relate, lagi isu, biasanya rame gitu Bang. Ini ya, apa namanya, behind the scene dari event-event workshop. Iya, jadi gue kira tuh ya, udah deh, bikin yang ini yuk, ini gitu, enggak ya? Enggak Bang, makanya ya itulah tadi, karena gue ada background tadi kan. Ada basicnya itu ya. Jadi lebih peka lah mungkin, lebih peka. Gitu. Jadi emang ada basicnya lo ya, kalau apa namanya untuk bikin training, bikin kurikulum gitu. Betul, apalagi gue dipertajam kan setelah lulus tuh gue lanjut Bang jadi langsung trainer. Diterima trainer. Itu berapa tahun jadi trainer? Jadi trainer 3 tahun Bang. Jadi sales provider Bang. Kayak Telkomsel, XL, itu kan ada sales yang ke warung-warung, ada sales yang buat pameran, ada sales yang buat woro-woro di pinggir jalan. Nah itu gue yang training tuh. Itu lo trainingnya apanya? Skill ngomongnya kah atau? Yes, betul, semuanya Bang. Jadi kalau kita bicara training tuh ada 3 hal yang utama Bang. 3 hal utama faktor yang kita fokuskan dalam sebuah kelas training. Yang pertama mindset. Yang kedua skill. Yang ketiga attitude. Jadi dalam setiap kelas 3 itu tuh yang mau kita rubah. Nah kalau di dalam ranah sales, jadi ilmu-ilmu yang diperluin, yang gua training itu, yang pertama SOP dari perusahaan, gua yang nyampein. Yang kedua communication skill, gua yang nyampein.
Yang ketiga itu kayak sales daily activity. Sales daily activity itu keseharian dia sebagai sales dari awal report sampai nanti dia bikin sampai dia bikin report di ending tuh, rangkuman harian. Sales daily report. Yang keempat handling objection. Handling objection itu misalnya dia ditolak-tolakin, nggak mau mas, saya nggak mau beli gitu-gitu. Betul, ditolak, diremehin, dikomplain. Nah ya, komplain juga. Ya, dimarah-marahin. Gimana tuh merubah itu energi negatif menjadi trigger yang positif biar kita semangat kerja lagi dan lain-lain. Klien juga yang tadinya marah supaya nggak marah dan jadi baik sama kita. Gitu. Yang terakhir itu ada yang paling utamanya, namanya adalah MI bang, Marketing Intelligence. Ini yang paling mahalnya. Jadi hal-hal yang kita lakukan untuk mendokrak sales kita, tapi dengan intelligence, dengan kecerdasan. Contohnya kita riset pasar, kita riset kebutuhan, kita riset kompetitor, akhirnya kita nanti nemu satu formula yang mana ini bisa kita terapin di gaya perusahaan kita. Nanti ini akan mendobrak sales nih. Oke. Gitu. Jadi itu MI ya, Marketing Intelligence. Oke. Mantap ya? Mantep banget nih. Lumayan nih gue ilmu gratisan terus nih. Apa? Karena abis ini kita salaman kan? Oke, salaman deh kita nih. Nanti kita obrolin di luar kamera. Karena pasar gue ya lumayan oke lah, kan udah beberapa sekolah nih naruh anak PKL-nya di sini. Iya. Gitu, dan mereka ya masih bisa berhubungan baik sama gue yang udah pada lulus yang 2 tahun lalu, itu masih kontak-kontakan. Cuman ya masih belum jadi apa-apaan, jadi hanya sahabat aja gitu, jadi temenan aja. Kan ya bukannya hanya sekedar nyari cuan aja ya, cuman maksudnya supaya mereka basicnya lebih kuat lagi gitu kan. Betul, dan bisa unggul bersaing lagi. Nah, betul, supaya kedepannya, karena kebanyakan yang gue tahu ya di lulusan PKL yang di Kamila sini, mereka tuh masih jarang yang kerjanya profesinya kayak kita. Mereka ya udah nyari kerja lagi aja biasa. Ini teman-teman yang di depan kita ini juga, mereka kebanyakan nanti ada yang mau kuliah beda jurusan, ada yang mau kerja cuman bukan kerja di dokumentasi gini, gitu-gitu. Mungkin karena kurangnya trainingnya kali ya. Iya. Coba gua tanya dulu satu-satu. Ini ada nih teman-temannya, ada 4 orang di sini. Nama lu siapa? Irman. Nama lu siapa? Rosi. Sofi. Ini Rurin. Ini Olive. Nih kalian berempat, gua kasih tahu bocoran ya. Teman-teman vendor kita, fotografer atau vendor wedding fotografer, tapi semua sih bukan wedding doang. Itu nyari SDM tuh susah banget sebenarnya. Jadi kalau lo bilang susah nyari kerja tuh nggak relevan sama isu yang beredar di circlean kita, Bang. Mereka juga nyari SDM tuh susah. Jadi sebenarnya tinggal kalian ini aja sih, tinggal kalian ketemu aja SDM yang mereka cari itu speknya seperti apa sih. Nah, kalian kejar skillnya di situ, pasti malah jadi rebutan loh. Jangankan nyari kerja, malah mungkin jadi rebutan orang-orang, vendor-vendor nanti. Gitu. Yang jelas dari dalam dirinya kadang-kadang Bang ya, yang masih belum tergerak gitu. Habis lulus pengennya rehat dulu, kayak pengen healing dulu. Tau-taunya healingnya tuh 2,5 tahun kan kelamaan. Apalagi zaman sekarang yang segalanya tuh bergeraknya cepet ya. Betul. Jadi tren cepet ngilangnya, muncul cepet. Apalagi lu udah PKL di sini udah jadi modal banget masuk ke circlean kita. Ini iya Bang, Pak ini mungkin 100-200 fotografer kenal sama dia nih sebenarnya. Lebih mungkin. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan bos ini. Kalau lu 500.000 mungkin kena. Iya gitu. Karena dia, semangat ya guys. Bisa dibilang gue buat orang yang jarang nongkrong kan ya. Kalau lo kan beredar tuh di mana-mana. Iya. Kalau gue kan hanya dia di grup WhatsApp aja tuh gue muncul gitu kan, ngelempar gini-gini. Iya. Jadi emang. Tapi salah satu yang bikin nama lu tetap beredar di kepala anak-anak tuh sosmed lu Bang. Benar-benar komit banget lu di Instagram. Ya alhamdulillah lewat gitu. Oke.
Jadi ya sebenarnya teman-teman ini udah banyak channel orang dalamnya ya di Benar, di sini, tinggal speknya aja lo deketin gitu ke skill lo tuh. Kalau dapat pasti. Lo ada ini nggak apa namanya waktu lo sebagai trainer dulu ada nggak nasehat atau omongan yang buat karyawan yang malas-malas pada suka tidur gitu? Ada nggak tuh nasihatnya? Ada bang. Apa tuh? Lip, dengerin lip. Masa nih bener, makanya tadi gue curhat ke lu kan nih anak PKL yang agak suka, bukan agak yang paling males dah. Gak usah disop-sopin. Karena anak PKL yang lainnya tuh pada ya duduk gitu, nggak ada kerjaan tuh mereka pada cari. Yang ini nih paling metal sendiri nih. Oh. Itu ada nggak lo nasihatnya biar mereka lebih tergerak? Karena kalau secara skill sebenarnya ada. Mereka sebenarnya kalau gue ngeliat sih pinter, cuman malesnya aja. Males ya. Ya pesan yang paling utama tuh harus dicatat. Memang teman-teman, memang kalau teman-teman itu ngantuk, ya tidur. Karena nggak ada obatnya. Kalau ngantuk ya tidur. Oke, gue udah serius nih, gue kira nih trainer tuh berapa puluh tahun, iya benar. Kalau orang tidur ya udah bang, mungkin emang dia harus istirahat. Oke. Tapi lo harus balas ketika mata lo melek. Lo harus produktif. Jangan mata lo melek, jiwanya kayak orang tidur, itu yang salah. Gue juga tidur kok. Deddy Corbuzier juga tidur. Oh iya. Sama. Kalau tidur ya memang tidur. Kalau emang lo ngantuk ya tidur. Tapi ketika lo melek, yang pertama lo harus produktif. Yang kedua, tujuan lo tuh harus bermanfaat. Ini prinsip salah satu prinsip yang gue pegang di dalam hidup gue. Gue tuh suka dimanfaatin orang. Ketika orang-orang lain tuh nggak suka, ketika ngerasa dimanfaatin, dia mah manfaatin gue doang. Kalau gue malah kalimatnya gue balik, mumpung ada gue di dekat lu manfaatin aja gue sebanyak-banyaknya. Karena memang tujuan gue pengen jadi bermanfaat buat siapapun. Nah itu mindset tuh yang gue pegang. Akhirnya di circlean kita atau kita dikumpul itu ada gua sama nggak ada gua itu suasananya berbeda. Ya. Tapi ada juga orang ketika ada di suatu circle atau di suatu pertemanan, ada dia sama nggak ada dia sama aja, nggak ada perubahan. Berarti kan dia nggak membawa apa-apa. Nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Nah kita jangan jadi orang yang kayak gitu. Adanya kita di satu tempat, kita harus ngasih manfaat. Kalau udah ada yang nyapu, ya udah lu pakai kemoceng, jangan alasan dia udah ada yang nyapu gua duduk, ya jangan kayak gitu. Gue kalau udah ada yang megang kamera ya gue ngedirect, ngapain gue berebutan megang kamera gitu. Kalau udah ada yang jadi pembicara ya gue nge-MC, ngapain gue berebutan jadi pembicara juga, gue isi aja tempat yang kosong, deh ya. Tapi akhirnya muka gue jadi ada di mana-mana, tapi peran gue beda-beda. Kadang gue jadi pembicara, kadang gue jadi MC-nya, kadang gue jadi videografernya kemarin sama Bang Isan, kadang gue jadi director. Oke. Gitu, itu salah satu prinsip nih yang gue pegang. Bisa teman-teman juga contek, pegang. Ada lu, nggak ada lu, harus beda. Gitu. Karena kalau nggak ada bedanya, makin gampang buat ditergantikan gitu ya. Iya, benar. Apalagi teman-teman yang punya keahlian mirip-mirip kayak kita ini banyak banget. Sekalinya kita nggak tampil, kita nggak memberikan value yang beda, langsung digiles gitu ya. Iya benar. Ini nggak sebatas harus lo memberikan dampak ekonomi terhadap, nggak harus. Hanya lo baik aja, lo membantu aja tuh udah cukup. Hanya mendoakan aja yang terbaik tuh udah cukup sebenarnya. Datang pede, salaman semua, sehat-sehat ya semuanya. Jangan datang duduk, rame gue mojok aja deh. Nah iya, banyak kan anak-anak sekarang karena ya minder, belum ada rasa percaya diri, jadi malah mojok. Padahal orang yang minder itu buat kita yang udah ngumpul malah jadi kayak, nih orang ngapain sih udah ngumpul malah sendiri. Malah jadi sama-sama segan bang. Padahal kalau dia nyapa tuh kita welcome aja kan sebenarnya. Apalagi udah mundur sendiri malah ngeliatin handphone aja. Iya, akhirnya kalau mati gaya kan main HP tuh. Nah, scroll apa nggak jelas gitu. Ngapain lo dateng gitu ya? Nah, benar. Akhirnya jadi gitu kan. Jadi ngapain lo dateng? Ngapain lo dateng liatin handphone juga? Lo harus ngerasain. Kalau gue tuh banyak yang bilang, bang kalau lo nggak datang nggak seru nih. Nah, gue udah di level itulah sebagai ya udah gue merasa
gue menjalankan prinsip gue udah tercapai. Oh berarti orang-orang emang kalau ada kumpul-kumpul maunya gue datang. Makanya dia bilang gue nongkrong kemana-mana. Ya kadang-kadang gitu bang, dia suka diundang di WhatsApp, bang datang dong ke sini. Gitu. Dan gue juga hobi juga sih memang. Gue sih ngerasain perbedaannya waktu kita pernah ngadain lo pernah ngadain acara, terus lo MC-nya nih untuk babak pertama apa? Sesi pertama tuh lo MC-nya tuh. Nah, pas berikutnya diganti sama orang lain tuh suasananya beda tuh. Itu ya ternyata ya, lo udah bisa segitunya ya, bisa ngambil hati audiensnya. Iya, gitu. mungkin orang ngelihatnya kayak gitu kan. Kayak Ruli mah gampang kalau naik panggung megang mic langsung pecah suasana. Tapi sebenarnya kan gue memupuk bang dari tongkrongan, dari gue ketemu sama lo. Iya, karena mereka juga kenal sama lo. Iya, pas gue udah tampil ke atas panggung nih anak-anak rata-rata udah gue kenal. Gue roasting 1, 2, 3 udah pada ketawa, baru masuk materi. Oke. Gitu. Kalau kita naik ke atas panggung juga sebagai alien, gue juga kikuk bang. Juga siapa yang ngajak ngomong di. Makanya gue kalau banyak teman-teman yang salah kaprah ngiranya gue MC profesional kan. Iya, gue juga mengiranya lo MC profesional. Gue disuruh ngisi acara ABC, buset kata gue, kalau audiensnya gue nggak kenal mah gue juga mikir-mikir. Tapi kenapa lo nggak mendalami aja, kan lo udah ada basicnya gitu. Iya kan udah ada MC yang beneran bang, masa gue motret terus MC, terus gue IO-nya juga. Kemarin gue jadi IO loh. Saking gue bilang gue bisa mengisi posisi apapun. Gue tuh jadi IO. IO-nya bukan main-main bang. IO untuk acara Kementerian Kominfo. Literasi digital. Sosialisasi nasional. Kebagian yang di Depok. Lo tahu anggotanya siapa? Siapa tuh? Oku. Goldie. Misbah. Terus Brisland. Anak-anak foto gue jadiin IO semua. Bisa lancar. Klien puas. Padahal mereka tuh nggak ngerti apa-apa loh. Bukan orang IO gitu. Bukan orang IO, dan mereka juga datang masih, bang gue ngapain bang, gue ngapain bang. Ya tadi karena gue percaya aja orang-orang yang gue panggil ini. Yang pertama pengalaman bikin event kecil-kecil di WDCI ya, atau Strobis Factor. Yang kedua gue dia ngerti nih instruksi gue, perintah gue, orang-orang ini ngerti nih. Ya makanya gue pede ngerjain apapun kalau sama mereka orang. Bahkan IO loh bang. Iya sih. Profesional serem, dibayar itu. Ya jadi lu arahnya bakal kesana nih nanti ke depannya nih, atau mau kemana? Nah jeleknya akhirnya gue nggak ada satu bidang yang orang tuh merasa gue masternya di situ, karena terlalu banyak terlalu banyak peran. Peran. Ya diri lu sendiri yang nyaman sebenarnya? Kalau gue yang nyaman itu target gue ya sebenarnya di bisnis fotografi, selain foto produksi dan video produksinya, gue itu pengen ngejar jadi konsultan sama trainer. Balik lagi ke kuliah gue. Gue pengen jadi konsultan sama trainer, dan beberapa temen gue juga lagi jalan nih konsultan sekarang, dan gue mulai coba buka kelas yang private, kelas mentoring yang private yang tiap bulan tuh ngumpul, terus progresnya kita catat bareng-bareng. Ya alhamdulillah jalan 2 kali 3 bulan, terus mereka udah langsung laku, laris, dapet job. Udah sekarang susah nih ngumpulnya nih. Itu yang 1000 ide itu apa? Iya dari 1000 ide, makanya gua untuk brand konsultan bisnis sama training operator ya. Gua kayaknya pakai brand 1000 ide nanti. Oke. Jadi 1000 ide tuh akun lo gitu ya? Ya, lo yang. Ya, jadi gua nggak ada brand wedding, nggak ada brand. Kalau brand itu ada Capture Pro bang, brand corporate. Ada gua Capture Pro. Yang nggak ada gua brand wedding doang. Oh jadi lu mau berkembangnya ke sana ya? Walaupun padahal awalnya lu tuh dari pre-wedding, wedding, cuman semakin kesini lo makin, kayaknya gue lebih cocoknya ngetrain orang nih gitu ya. Iya betul. Nah, gue yang masih belum
nemu nih, gue dari kemarin masih galau-galau, gue mau terusin kemana ya? Mau jadi fotografer, mau jadi videografer, ya karena bisa macam-macam skill juga kan, ngedrone juga, jadi galau sendiri mau kemana. Cuman nerima anak PK lo kayaknya enak juga jadi orang edukator gitu ya, jadi ngajar ngetrain. Bisa gitu bener ya. Bang. Oke. Dan kebetulan hari ini ngobrolnya sama lo yang emang ada basicnya. Kalau gue kan foto aja gue otodidak, ngetrain orang juga otodidak. Sama dulu pas aslinya pemalu gue sama kayak mereka ini nih. Diajak ngobrol tuh tapi lu kan aja. punya apa sih? Punya tagline ya waktu itu lu sempat. Apa tuh ya? Ada yang lu bilang, gue belajar foto tuh telat, tua. udah Iya, benar. Tapi gue lupa tuh bridgingnya kemana. Sampai sekarang gue nih, foto di Bali, foto di Hong Kong, foto di luar negeri gitulah. Iya. Ya, itu keren tuh Bang. Iya, itu keren. Tapi inspirasi itu. Orang keren juga bisa galau ya. Ya manusia. Itu makanya pentingnya kita banyak ngobrol, diskusi, terutama sama orang-orang yang emang punya kemampuan ya kan, punya kualitas juga, supaya kita juga jadi ketarik lagi nih yang tadinya udah males-males. Benar Bang. Ya jujur gue sih juga suka males juga, sama kayak bukan hanya anak-anak PKL di sini yang suka males. Lo pun juga mungkin suka males juga ya. Iya, Pak. Kadang kita mesin kan ada mogoknya juga Bang kadang-kadang. Nah, cuman kalau di kita yang udah mikirin uang dapur, ya udah ujung-ujungnya itu kembali ke kebutuhan dasar kan. Kalau kita nggak berangkat, anak gua nggak bisa bayar sekolah dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau di bisnis ini, di industri ini, itu bukan kayak kuli bangunan kan. Kita hari ini nggak kerja, terus hari ini nggak dapat duit. Enggak. Tapi kita males-malesan nih di bulan ini nih, nggak mau keluar, nggak mau networking, nggak mau nyari pasar. Tapi kita masih bisa makan nih 2 bulan 3 bulan ke depan. Hasil dari jualan kemarin kita masih ada kerjaan. Nah pas 3 bulan berikutnya itu tuh kok kosong, kok nggak ada job, karena kita nggak rajin nih pas di bulan-bulan sebelumnya itu. Jadi efeknya tuh nggak langsung. Kalau ya gua mungkin ngerasain ini gitu. yang lagi gua alami sih Rul. Jadi kan ya gue emang bukan orang yang sering nongkrong ke komunitas gitu kan. Jarang, paling hanya acara besar mungkin baru nongol gitu. Kalau padahal kan sering kan acara-acara kecil, gue jarang banget ngikut nih kan. Biasanya di rumah aja gitu kan sama anak-anak PKL ini. Terus yang gue rasain sekarang tuh kok jadwal yang masuk ke gue tuh semakin berkurang gitu. Gue mikir apa ya yang gue ngeliatin teman-teman yang lain masih pada dapet. Itu mungkin karena emang harus hadir aja ya. Iya Bang. Jadi gimana ya ngejelasinnya ya? Kalau lo udah terhapus nama lo sama yang lain ya udah, berarti udah terganti kan nama lo Bang. Beda sama lo sering nongol di kepalanya dia. One day, Bang, gua butuh videografer nih buat ke Kementerian Indo. Oh iya, Faisal. Tapi kalau nama lo udah terganti sama Ruli nih, sekali, Faisal nggak bisa, Ruli bisa. Besoknya ada kerjaan ini. Ruli, ya udah nama gua jadinya Ruli. Pas gua nggak bisa, baru dia nyari lagi. Mungkin kali lu. Tapi itu kan nunggu gua nggak bisa. Iya, benar juga ya. Gitu. Jadi kalau nama kita istilahnya ada di puncak klasemen tuh enak Bang. Apalagi kalau gua di komunitas yang sebelah di Strobis Factor. Itu tiap hari nggak 1-2 orang yang WhatsApp gua, telepon gua, curhat aja. Dia punya project A, B, C, atau dia punya kendala A, B, C, dia punya peluang A, B, C, gimana nerusinnya, gimana follow up-nya sampai deal. Nah dari situ tuh gue masih jadi top of mind di kepala mereka. Oh gue kalau ada apa-apa telepon Bang Ruli deh, selalu dijawab, selalu dibalas WhatsApp gue. Akhirnya ketika project itu deal ya gue ikut kerja. Dia nggak berani, dia nggak berani turun sendiri, motret, nggak ada pengalaman, nggak ada alat, nggak ada tim. Bang nanti kalau proyeknya deal lu yang turun ya Bang. Ya iyalah, malah kata gua jangan lu nekat terjun sendiri kata gua. Sayang nanti nggak repeat gitu jadinya malah ya. Iya, yang ada selain nggak repeat yang jelas dia bakal trauma aja, pusing soalnya. Benar. Di lapangan itu dia kan ngasih contoh Strobis Factor kan kualitasnya premium apa segala macam pakai Strobis. Ternyata pas di lapangan dia pusing sendiri, ikut dikomplain lagi, dianggap wan prestasi gitu. Nah mungkin di teman-teman di sini nih anak PKL terutama masih pada belum tahu tuh Strobis Factor tuh apaan. Saya jelasin kali itu. Strobis Factor tuh komunitas juga, tapi dia
ininya eksklusif, sifatnya lebih eksklusif karena nggak itu bisa sembarangan orang masuk gitu berarti. bukan sembarangan, bisa aja asal dia ikut BSP. Oh, pokoknya BSP itu mereka Nah, belum BSP tahu itu tuh. Bening School of Photography. Dia itu sekolah fotografi. Nah, lulusan BSP ini kita bikin komunitasnya namanya Strobis Factor. Jadi itu alumni BSP semua, Bang. Oke, kalau BSP itu Bandung. Basicnya Malang. Oh, Malang malah. Iya, Malang. Mas Kelasnya Dodi. dulu di Dia kan waktu kalau kelasnya seluruh Indonesia, Bang. Oh, jadi di Keliling Depok dia juga ada workshop. Ya, di Jakarta paling. gitu. Oh, Jakarta gitu. Jakarta, di Jawa nih ya. Di Jawa tuh Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, kota-kota gedenya. Di Sumatera itu ada di Pekanbaru sama di Palembang, Sumatera Selatan. Medan ada juga. Oke, lumayan deh tuh di seluruh Indonesia deh kurang Indonesia lebih. Balikpapan yang belum ada di Papua dia belum pernah. Cuman kalau dia bikin di Makassar itu ada aja fotografer Papua tuh yang ikut. Oh, gila, bela-belain nyebrang deh tuh ya ke Nah, Sulawesi tuh. makanya Bang, jadi gua kalau dapat job dimanapun, gua dapat job di Jogja nih. Gua berangkat dari sini tuh bisa, istilahnya koloran doang bisa, Bang. Oke, karena di sana ada ininya. Di sana gua tinggal WhatsApp aja, bro. Gua nyari tim, gua nyari kamera ini yang bisa provide, yang lagi gabut, ngumpul, datang 10 orang mah. Oke, gokil juga ya. Iya, jadi sistem support gue tuh sekuat itu ya, dibalik apa yang gak kelihatan sama gue ya. Support sistem gue di BSP tuh kuat, sekuat itu. Jadi ya pentingnya teman-teman di sini nih, terutama anak PKL yang pada masih belum punya relasi, kan daripada pusing-pusing, mending lo gimana caranya lo ikut komunitas, bergaul sama kita yang bawa bapak ini. Betul. Makin memudahkan banget kan buat mereka kan ya. Iya, lu nggak usah nongkrong di Warmindo, anak-anak ini STM SMK gitu. Iya. Nongkrong di Warmindo, mabar ujung-ujungnya main slot, lu pada ngapain sih? Tuh, dengar tuh. Mending bergaul, mending ketemu kayak gini. Ini yang punya studio kayak gini kan selain Bang Pai banyak yang lain. Dan lu harus penasaran juga sama kantor tempat teman-teman lu PKL yang lain. Lu misalnya lu lagi libur atau apa, gua main dong ke kantor lu, mau lihat-lihat juga. Penasaran kayak gitu yang ngebuka networking tuh. Karena mereka juga ada kelebihan dibandingkan kita, ya usianya masih pada muda gitu. Iya, kan. Stamina harusnya masih lebih oke banget. Iya kan? Iya benar. Kalau kita kan udah, ya lo berapa sih dulu umur? Gua 36. Oh, baru 36. Gua 39. Lu 39 ya. Udah mau Bentar jongkok. lagi. Bentar lagi 40. Makanya nih kalau gue ngapain, gue tetap turun ke lapangan. Bang, tapi anak-anak yang umur 25 ke bawah Bang, jago-jago banget. Iya, Bang. makanya. Foto, video, editing, ampun deh. Secara teknis tuh kita, wah, mau nyusul mereka tuh berat sebenarnya. Nah, tapi kalau lo ya istilahnya percaya sama, gue masih bisa kok bertahan sampai entah berapa tahun lagi tuh apa yang bikin di dalam hati lo tuh bisa kuat? Di dalam hati gue ya, gue sih ketergantungan gue tinggi tuh sama relasi sih Bang. Jadi kadang-kadang kan gue dapet job bukan karena gue kenal kliennya, tapi gue kenal sama anak BSP-nya nih, anak Strobis Factor atau anak BDCI-nya, yang dia nggak bisa handle project sebesar itu, akhirnya dia manggil ke gue gitu. Jadi yang bikin gue masih bisa ada kerjaan ke depan-depannya ya dengan ngejaga circle sama network gue yang dekat ini. Di samping gue ya nanti ada direct klien lah juga yang masih repeat order, yang masih percaya gitu. Cuman emang kita udah harus mikirin ini sih sebenarnya, branding, mikirin IP. Sekarang kan tuh udah zaman ya, kita bikin IP. Ya. Iya, misalnya gue punya 1000 ide, itu bukan sekedar branding tuh Bang. Rencana gue tuh pengen menjadi IP, bahkan mungkin nanti jadi jualan kaos, merchandise juga. 1000 ide dengan kata-katanya dia yang nyeleneh, tapi memotivasi. Dia juga jualan kelas workshop. Dengan koneksi gua, ide gua tuh gua mau bikin kursus fotografi. Tapi bedanya setelah dia lulus dari kursusan gua,
itu bisa gue tempatin OJT di vendor-vendor temen gue bang. Jadi dia ada prakteknya langsung. Jadi Sabtu Minggu dia ngerasain vibes-nya wedding tuh. Berangkat subuh, berangkat gelap, pulang gelap. Jadi walaupun gak dibayar ya. Tempat kursusnya emang udah langsung ada saluran-saluran. Ada salurannya. Jadi kalau vendor yang teman-teman gue ini kan banyak yang nyari SDM. Tapi ngerekrut sendiri susah. Dan juga ternyata kurikulum di SMK-nya itu nggak mendekati apa yang dia butuhin secara skill, mindset dan attitude tadi. Nah, jembatannya adalah kelas kursus gue ini. Kan gue udah tahu nih spek yang mereka butuhin kayak apa. Kita ambil anak-anak SMK ini, nanti kalau udah digembleng, udah di-upgrade istilahnya, RAM-nya udah kita upgrade. Kita lempar kan, nih OJT nih, trial nih anak gue nih, sebulan ikut dulu, free, gratis. Paling kalau lo ada budget kasih transport, alhamdulillah. Tapi gue nggak mewajibkan, karena menurut gue memberikan kesempatan aja tuh udah priceless, udah nggak bisa kita hargai. Kesempatan itu harganya mahal. Yang penting anak nyoba. Udah nyoba sebulan, kalau cocok adopsi Gi. Ya kan, tembus biayanya 2 juta, 1 juta buat ngidupin si kelas workshop ini. Jadi gua pengen jualan orang sebenarnya. jatuhnya kayak jualan orang ya. Ya agensi gitu jatuhnya kali ya. Tapi lebih ke anak-anak SMK gini bang, karena gue berapa ya termasuk dari curhatan teman-teman juga, kayak lu banget nih, dia masuk PKL, tapi setelah lulus nggak juga langsung bisa kepake karena speknya masih ada gap gitu. Sedangkan untuk ngedidik nggak semua vendor tuh mampu, dan juga untuk meng-hire tapi sambil mendidik, berarti kan dia kayak bayar orang yang belum bisa kerja, nggak mampu juga, nggak ada budgetnya, gitu. Nah ini ngelihat gap kayak gini, nah ini yang tadi gue bisa isi nih kekosongan ini, gue berperan lagi di sini, gitu. Jadi satu prinsip tuh kemana-mana aplikasinya. Diterapin kemana-mana ya. Tergantung kita ngelihatnya apa enggak tuh. Iya, gue ngelihat ya betul. Gitu bang. Nah bang, gue ada satu yang salut sama lu bang. Apaan? Yaitu komitmen lu dalam sosmed bang. Gue ngeliat di Instagram. Karena gue inget banget ini pas tahun baru lu bilang, lu postingan satu, ya kan? Satu muncul. Dia bilang Nubi Sabi akan self challenge, menantang diri sendiri buat posting selama setahun full. Ya gue merhatiin sih dari situ, terus gue tandain dalam arti ini nyerahnya bulan apa nih gitu. nungguin nih berhenti posting nih. Tapi sampai sekarang ya minimal sampai gue syuting podcast ini tuh udah bulan Agustus nih teman-teman, masih loh dia komitmen posting. Tuh apa sih bang yang kalau bisa menjaga api komitmen tuh keren banget. Menjaga api sebenarnya balik lagi karena udah umur sih. Udah umur. Ini ya? emang jadi kegalauan gue nih, gue mau ngapain. Terus gue dari dulu tuh terkenal sama orang tua gue tuh orang yang kutu loncat. Dulu suka main bola, mau jadi pemain bola, mau ikut sekolah bola, nggak ada budget, akhirnya yaudah deh nggak jadi. Terus mau jadi pemain basket. Gitu. Terus mau jadi musisi zaman kuliah tuh, ngeband sampai berhenti kuliah. Mentok karirnya musisi nggak terkenal, nggak dapet duit, kuliah lagi. Nah kuliah lagi tuh sekarang jadi fotografer tuh. Jadi fotografer di umur 30, terus pengen coba lagi jadi videografer tuh, almarhum Bang Ali Umar tuh. Dulu sempet kayak nanyain, lu beneran Sal mau belajar video, lu foto aja masih belum oke. Nggak apa-apa bang, karena gue dulu waktu itu jarang dipakai, kan gue pilihan keempat mungkin saat itu. Jadi kalau sampai fotografer ya? 3 orang baru gue masuk deh tuh. Cuman kalau masih cuma 2 tuh kayak gue jarang kepake tuh. Makanya gue belajar video karena dulu gue nemuin peluang. Si almarhum curhat, iya nih gue nyari videografer yang gampang dikontak, kalau apalagi soal editan tuh susah tuh. Kayaknya peluang gue nih, makanya gue masuk situ. Terus gue belajar drone, ya pokoknya loncat-loncat. Jadi masih belum ada sesuatu yang benar-benar konsisten dijalanin. Nah makanya gue mau coba nih
bisa nggak sih gue ngelatih diri gue supaya konsisten, entah ngelakuin apaan dulu deh, makanya yaudah deh gue coba di postingan deh gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih konsisten tersebut tuh masih terjaga. Jadi tuh gue lagi pengen ngalahin rasa males gue sih. Cuman jujur ya Rul ya, di postingan tersebut itu juga ketika gue lagi males banget, lempar apaan aja udah, penting posting deh tuh. Nggak tahu itu bagus apa enggak sih. Bahan lu emang ada stok ya, bahan buat? Enggak. Jadi kadang nih misalnya kayak gini nih kan banyak postingan nih, ya udah itu aja yang gue pakai gitu ketika gue males. Tapi ketika guenya lagi emang berkesempatan ke lapangan, misalnya kayak kemarin tuh gue sekitar 2 mingguan tuh keliling Indonesia, nah itu gue seneng banget nih banyak bahan postingan. Iya. Itu sih yang bisa bikin konsistennya tuh di situ. Karena pengen ngalahin diri sendirinya, bisa nggak sih gue jadi orang yang konsisten, apalagi dari umur segini nih. Berarti Bang sebenarnya tuh hidup lu tuh udah di dalam puncak piramid Bang. Maksudnya lu melakukan sesuatu yang lu tantang diri sendiri, udah bukan orang lain, udah bukan faktor eksternal, lu udah berbicara ke internal diri sendiri. Mantep Bang itu. Nah cuman yang gue perhatiin adalah kok respon dari followers lo atau dari itu lo tuh kayak dikit Bang ya, like-nya. Menurut lo ada perkembangan nggak dari mulai lo posting satu sekarang udah 200 sekian ya? Kalau iya 234 kalau coba salah. Guys 230-an guys itu bukan suatu yang ece-ece itu. Ya udah hampir 9 bulan lah. Nah itu berapa peningkatan likes atau komen ada nggak? Kalau secara follower nih, follower gue kayaknya awal tahun lalu 2000, sekarang gue juga masih kepala 2000. Masih 2000. Kalau gue ngebacanya Rul, mungkin karena gue terlalu random juga postingannya. Iya. Jadi kadang kerjaan gua, kadang BTS. Yang rame tuh pas BTS deh. Kalau pas BTS tuh yang like banyak, terus reels juga yang nontonin juga banyak. Iya. Tapi giliran gua udah posting anak gua udah mulai berkurang. Nah itu jadi yang pengen gua kalahin lagi. Nah, gua ngejar niche mana nih? Betul. Nah kalau menurut pandangan gua nih Bang, mungkin ini bisa jadi saran atau input lu buat kedepannya ya. Jadi Instagram itu kan sekarang kayak apa namanya berubah-ubah algoritmanya sampai kita akhirnya nggak ngerti ya, lost control gitu. Ini anak mau kemana sih akhirnya? Nah kalau saat ini Bang memang yang paling utama itu reels Bang. Reels. Jadi kalau emang lo punyanya stok foto, lo jadikan foto bergerak atau foto video. Itu yang pertama. Jadi memang postingan di feed normal itu kurang. Nah yang kedua memang lu harus sedikit riset Bang, jangan terlalu random lagi. Riset yang mana yang rame atau yang mana yang antusiasnya tinggi. Sekali-sekali lu juga boleh nih live atau instastory. Nah live yang gua nggak pernah tuh. Iya ini gua walaupun sedikit Bang yang nonton, tapi kalau pas gua nanya apa sih yang lagi lo butuhin, lo lagi pengen nonton konten apaan sih? Bang basic lighting Bang, minimal gua ada ide jadinya. Oh basic lighting, walaupun akan muter di ranah itu aja, tapi ternyata itu yang dibutuhin sama mereka. Oke. Ya kalau kata mereka, gua nggak butuh foto anak lo lagi main-main di lapangan misalnya. Oh ya udah, nggak usah kita bikin, karena menurut gua api komitmennya itu kalau nggak ada bahan bakarnya itu redup Bang lama-lama. Bisa lemes sendiri. Tapi kalau lo kena bahan bakar yang cukup, itu benar-benar bisa membesar kemana-mana. Modal lo kan udah oke nih sebagai apinya, tinggal bahan bakarnya itu, yaitu feedback lah dari penonton lo, gitu Bang. Iya, biar apinya terus terjaga, bahkan apinya membesar terus terjaga. Gitu ya. Nah di antara 2000 penonton lo itu mayoritasnya siapa? Fotografer atau orang random, teman-teman circlean sekolah atau apa teman-teman SD SMP lo dulu. Kalau memang fotografer itu berapa persen yang profesional, udah vendor-vendor kayak WDCI freelance, atau karena lo sering anak magang, followers lo ternyata banyak umuran mereka nih. Anak-anak PKL ini SMK itu ya. Yang ngerasa itu studio Kamila Bang Pai itu bagus. Kalau mau nih banyak tips-tipsnya. Nah ternyata mereka lebih antusias buat nungguin tips-tips dari lo sebenarnya. Walaupun menurut lo receh, menurut mereka itu berharga. Mereka ternyata belum tahu, iya. Karena kita udah tahu aja. Jadi ngerasa masa gue bahas
exposure terus sih. Masa gua bahas segitiga exposure mulu. Masa gua bahas apa namanya? Lighting lulu sih. Nah, tapi mereka memang butuh, Bang. Iya, kadang ya karena kita udah profesional, udah menguasai jadi lupa sama ilmu basic ya. Bukan lupa, tapi kita menganggap semua orang tuh udah paham. Oh iya benar juga, kita nganggap orang lain ngapain gua jadi ngapain lah, semua gitu juga udah paham udah kali. ngerti. Ternyata mereka nggak paham. Iya sih, mereka ganti lensa juga bingung ya. Nah, Kok betul. bisa ganti lensa? Coba ganti lensa sekarang. Nah itu pinter. Kan ada, bahkan ada reels yang cuman ngasih tips gimana ganti lensa supaya aman dari resiko lensa jatuh. Nah itu rame Bang yang nonton. Padahal cuma berapa detik tuh dia. Iya. Yang pertama, yang pertama dia buka tutup belakang. Habis itu dia pegang depan lensa. Jadi depan lensa ketemu depan lensa nih. Pas dibuka langsung dibalik. Jadi dia bilang gimana cara ganti lensa dengan cepat, satu tangan dan jadi aman. megang dua lensa gitu. Ya, jadi lensa sama lensa nih ketemu. Mana coba ada lensa nggak? Iya. Lensa satu lagi ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau anggap apalah, pokoknya lensa sama lensa lah. Anggap gua, jadi pegang dua gini. Gitu. Ya, lo pegang kan satu madep sana nih, mountingnya. Jadi pas dicopot, seret, nah ini langsung masuk. Nah pas ini udah kepegang, ini baru taruh aman. Itu sebatas sereceh itu loh Bang. Oke. Iya sih, banyak masih belum yang gua lakuin sih yang begitu-begitu sih. Ya iya. Oke, mantap. Makanya itu nggak ada di dalam otak kita Bang. Iya. Adanya di otak mereka, makanya tanya-tanya aja gitu. Ini kita tanya ya, barangkali ada bahan nih Bang. Boleh. Coba dari 4 orang PKL ada pertanyaan nggak? Dia mau nanya tentang teknis pun boleh. Yang tentang apapun itu. Tadi dunia industri ini pun boleh. Sereceh apapun bahkan gue jawab. Tuh. Apaan lagi lo? Ntar kalau udah ikut training beneran, ini emang basicnya trainer. Mau nanya apa? Aman? Belum ada. Mau nanya pakai mic nih. Dengerin Sopi. Nah, ada ntar kalau udah ada lo ini aja ya. Iya, saya belum ada. Udah pada pinter. Udah pada pintar. Atau mereka nggak penasaran sama dunia fotografi, dia nggak penasaran sebenarnya Bang. Kalau dia penasaran kan dia nanya-nanya, Bang ini apaan sih Bang? Iya. Oh ini mic wireless. Emang lu udah tahu ini? Harganya berapa lu tahu? Nah, kan itu bisa lu tanya sebenarnya. Mereka bingung mau nanya apaan gitu ya. Karena di otak mereka pertanyaan itu harus berbobot Bang. Oh. Padahal enggak. Ngapain lu harus mikirin bobot pertanyaan? Itu bukan tugas lu, itu tugas dosen pembimbing. Nih ada yang mau nanya nih. Nama saya Hilman Adama dari anak PKL Kamila. Saya mau nanya SMK Putra Bangsa. Iya. Mau nanya buat Kak Ruli, menurut Kak Ruli dari MC sama fotografer itu capek nggak kayak digabungin gitu pekerjaannya? Terus kayak penghasilannya cukup gak buat sehari-hari dan buat keluarga? Itu aja. Makasih ya. Iya. Nah, ini contoh pertanyaannya receh. Tapi banyak yang mau tahu nih. Iya. Karena mereka belum pernah ngalamin gitu kan ya. Betul. Jadi pertanyaan pertama, kalau kerja MC atau fotografer atau apapun yang tadi peran-peran gue sebutin, capek nggak? Ya pasti capek dibanding gue di rumah cuma duduk-duduk ya. Kerja itu pasti capek, tapi masalahnya capeknya itu dinikmatin atau enggak. Nah, untuk tim kita yang alhamdulillah bisa kerja dari hobi, nah itu tingkat kecapeannya itu bisa kita nikmatin biasanya. Ada tingkat kepuasan ketika gambar kita bagus, ketika klien kita bagus. Itulah privilege yang mungkin gak didapetin dari teman-teman kita yang kerjanya ngantor. Dia nggak bisa dapat kepuasan secara langsung kayak gitu. Nah, yang kedua, penghasilannya gimana? Penghasilannya ya cukup buat berumah tangga, sangat cukup, tergantung lu dari mana mulainya. Kalau lu mulainya dari muda, start lu sekali motret aja 200-300 ribu, umur 20, mungkin di umur 25 lu udah bisa dengan gaji yang sekali turun beberapa juta, dan itu kalau dikali per minggu per bulan, tergantung lu
callingan yang masuk kan. Jauh di atas UMR deh Jauh, pokoknya jauh di atas UMR, jauh. Bahkan kalau lo mau bandingin, lo kerja di sini aja, kalau ini tuh tiap Sabtu Minggu lo turun motret dengan gaji lo, dengan transport bla 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 bla, itu hampir mendekati UMR pasti. Jadi kita tuh sebenarnya nggak kalah gengsi lo sama misalnya UMR tuh paling gampang perbandingannya kerja di Alfamart, Indomart, penjaga retail kasir ya, gitu. Penjaga retail, penjaga kasir, atau ada yang jadi waiters juga, waiters misalnya di pizza, di Domino's. Ini anak-anak PKL ya yang kebanyakan gua lihat. Kok lu nggak turun di itu lagi, lu kerja di mana? Rata-rata ke situ. Larinya ke situ. Waiters atau jadi asisten-asisten profesional, misalnya resto atau kafe apa gitu, jadi barista atau jadi apa, rata-rata ke sana. Tapi di antara kerjaan-kerjaan barusan yang gue sebutin, kalau dari segi uang paling banyak lu jadi asisten fotografer sebenarnya. Apalagi lu bisa ngedit itu ada nilainya kan, per video berapa, per project berapa gitu. Jadi menjanjikan sebenarnya, dan kedepannya makin kesini, makin teknologi makin canggih, semua orang tuh udah mulai butuh foto dan video, bisnis apapun, bahkan bisnis makaroni juga butuh foto video, bisnis yang kecil, bisnis yang gede pun pertambangan butuh foto dan video. Jadi lo sebagai anak yang udah dari SMK-nya mulainya lebih cepat di antara gue sama Bang Pai, harusnya lo lebih semangat karena lo punya waktu belajar tuh panjang banget ya. Masih banyak banget waktu berkarir lo tuh masih panjang. Gue juga kalau mikir dulu gue umur 19 nih, yang sekarang ya di SIM ya contohnya ya, 19-20 tahun dengan gaji udah hampir UMR, di bulan-bulan rame, bulan-bulan Syawal itu melebihi UMR. Wah, itu udah sejahtera banget kan? Iya. Buat orang yang single, tinggal sama ada nyokap. Tanggungan mereka. Masih dapat uang jajan malah. Bener, masih kita jajan-jajan doang. Itu udah sangat oke. Dan peluang itu tuh belum ada di saat kita muda dulu. Saat kita dulu umur belasan tuh belum ada kesempatan ini. Gitu guys. Cocok ya jawabannya ya? Cocok. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kak, perkenalkan aku Rurin dari anak PKL Kamila. Sekolahnya di Putra Bangsa. Aku mau tanya Kak, kan aku nenek aku ada bisnis wedding kayak gitu. Nah, aku disuruh buat dokumentasi. Tapi menurut kakak, aku kan belum ada terlalu bisa basic foto kan? Bisa, cuma nggak terlalu jago banget. Lagi pula aku pakai handphone kan, masih pakai handphone, belum ada kamera. Betul. Nah, menurut kakak tuh aku harus gimana lagi buat kedepannya biar supaya bagus gitu. Itu aja sih. Pertanyaan aku satu dulu, kan nenek kamu memberikan peluang. Nah, dari diri kamu merasa menarik nggak peluang itu? Menarik banget. Memang kamu pengen menjawab tantangan nenek kamu? Iya. Oh ya udah. Berarti gue jawab serius. Terima kasih. Jadi permasalahannya standar sebenarnya, bukan permasalahan paling berat dalam ujian hidup ya. Ini permasalahannya standar banget. Lu pengen kerja, lu pengen benar, lu punya tujuan, tapi nggak punya modal, sarana dan prasarana. Yang paling gampang adalah kolaborasi. Kolaborasi dari siapa? Ya paling dekat dari bos lo. Lo nggak usah nyari kemana-mana. Bilang aja sama nenek lo, Nek, untuk sementara boleh nggak ini aku masukin vendor Kamila ke cateringnya nenek. Sambil aku belajar, tiap dia turun lo harus ikut. Lo belajar, lo megang kamera. Ya nggak apa-apa, kamera apa aja pinjam di sini. Lo pelajarin teknisnya dan lo minta gaji dari dia. Karena kan dia dapat uang dari nenek lo nih sebagai itu. Bang, gue turun aja jadi second, pokoknya ada uang transportnya deh minimal berapa-berapa. Kenapa harus ada gajinya? Gue pengen lo tuh ke trigger buat nabung dan punya alat. Gitu. Nanti ketika lo udah punya tabungan, ya lo harus punya alat sendiri intinya.
Alat apa yang paling basic? Ya pokoknya kamera dan lensa utamanya udah cukup. Gitu. Jadi ini menurut gua peluangnya menarik banget, apalagi wedding nenek lu udah rame ya istilahnya. Udah rutin nggak tiap bulan atau tiap minggu udah pasti ada? Bulan ini nggak ada sih. Bulan ini dulu ya berarti sama aja ya. Kosong. Kemarin-kemarin. Iya, Ya lumayan. tapi kan udah ada peluangnya kan, maksudnya kalau itu dipaketin ke dalam paketan usaha nenek, udah nyelip tuh di antara tenda, dekor dan lain-lain, nyelip fotografi kan udah enak di bundling. Minta support dulu karena dari pengalaman, dari alat, terus juga dari kualitas. Kalau lo handle sendiri memang nggak bisa, dan gue malah nggak menyarankan karena nanti bakal lo nya pusing, kliennya kecewa, nenek lo lebih parah lagi, Iya benar-benar. trauma nanti. Nggak mau nih sama Iya ternyata ternyata begini. Aduh. gitu. Cuman lo belajar tuh dalam prospek one day ini akan gue kerjain sendiri. Iya. Jadi jangan malas belajar, jangan di tendaan malah duduk ya kan, sirup, makan melon aja gitu. Oke. Aman ya, Aman. paham ya? Paham banget. Iya, semangat. Terima kasih, Kak. Dan gua saranin lu bikin sosmed deh. Lu aktif di TikTok. Iya, lu sebagai apa sih? Fotografer cewek aja. Lu di situ tampil sebagai persona fotografer cewek. Udah curhat aja pengalaman lu. Alat yang lu pakai, baju dinas lu. Kan si Anya begitu tuh. Anya cepet banget. Anya siapa? Lu follow tuh si Anya, cepet Ada banget. fotograf apa namanya? Masih muda ya. Masih Dulu dia muda. kerja di toko kamera, 19 tahun. iya kan? Iya. Oh iya belum 20 malah tuh. Belum Mirip-mirip 20. Gua mulai follow dia mungkin sebulan 2 bulan lalu itu 60 ribuan. Sekarang udah 100 lebih. Oh iya. 100k. Nah itu kebanyakan sih anak-anak PKL yang gue tahu tuh mereka masih belum tahu mau arahnya kemana. Terus kita coba ngasih tahu mereka masih belum tergerak. Jadi gue bukannya nggak ngasih tahu nih, gue kasih tahu semangat nih lu tuh ada Iya, iya, potensi, iya, iya. ada ini. Dia tuh kalau bikin TikTok rajin, cuman TikToknya ya TikTok apa namanya dubbing apa bukan dubbing. Ya lip sync aja gitu, nggak yang ngarah ke sini. Padahal mereka curhat nih di sekolah kan, Kak kita nggak dikasih pegang alat, apa alat cuman sedikit di sekolah, nggak dapet giliran yang dipercaya cuman yang jago-jago aja. Tapi ternyata di sini nih gue tinggal setiap pagi tuh kamera gue geletakin di sini. Iya. Gue lihat hasilnya kagak ada. Kalau ada dikit. Enggak ngoprek. Nah itu berarti kan ada kesalahannya ya di pihak mereka juga gitu. Kalau itu lu ada saran nggak supaya mereka tuh benar-benar lebih ayo bergerak gitu karena fasilitas sudah disupport. Biasanya kalau orang nggak ngoprek nih gue tanya ya, lu megang kamera masih takut nggak? Hah? Masih takut kan? Takut jatuh, takut rusak, takut salah pencet. Nah, itu bang, kamera orang lagi. Belum apa-apa tuh dia udah mikir gantinya gimana nih kalau jatuh. Bisa jadi ya. Bisa karena jadi. rasa takut Makanya itu ya. memang manusiawi kita juga gitu kalau barang orang. Makanya kalau pendapat gua pribadi, alat sendiri tuh lebih enak eksplornya. Walaupun HP, tapi teknik fotonya yang benar secara teknis. Secara konsep kan lu udah bisa bikin aneh-aneh nih dengan alat-alat ini. Dibanding lo foto doang di depan pohon yang Instagram gitu kan, lu bisa berkreatif banyak nih. Lu beli istilahnya lu beli somai aja di depan, lu foto nih di atas meja pakai HP. Lu harusnya udah nggak takut karena HP punya lu nggak ada ini. Dan harus megang kamera harus berani dan memang harus hati-hati gitu. Tapi jangan apa-apa udah takut, tak mikir ganti rugi apa segala macamnya. Kamera itu pencet aja, kalau salah tinggal factory reset, nggak ada masalah sama sekali. Gua kalau pakai kamera tuh mungkin 1 jam, setengah jam belum ada satu jepretun bang. Gua ngoprek menu pasti tuh. Oke, lo cari tahu dulu deh ya. Gua cari tahu minimal tuh yang gua oprek white balance, AF, stabilizer, terus picture style, sama wifi connection. Oke.
Gua oprek dulu. Dia bisa maksimum stabilizer bisa sampai mana nih kemampuannya. Itu akan ngunci gue di shutter speed. Kalau nggak oke berarti main 100 125. Gua kenal tangan gue sendiri. Gitu. Terus white balance bisa seputih apa nih akuratnya. Dapat nggak putih yang benar-benar putih. Picture style, periksa kontras, sama periksa sharpen. Habis itu gue periksa lagi AF. AF kalau manual akurat nggak? Karena kalau manual nggak akurat berarti misfokus bang. Ya kan? Misfokus. Kalau kita rasain aja seharian udah event, nanti di meja editing kita kelar. Pusing. Mendingan kita tahu di depan. Ya ini misfokus, mending cari lensa lain. Ya kan? Terus AF-nya juga kita ukur secepat apa nih dia. Terus akurat apa nih, cepet akurat nggak gitu kan. Terakhir wifi, kenapa? Gue suka banget abis potret langsung gue sedot. Nah makanya gue 1 jam tuh gue cuma gini-gini doang nih depan kamera. Nah itu yang gak gue lihat tuh dari fotografer. Iya banyak kan, ya udahlah hasilnya langsung. Banyak fotografer yang ditanya coba ganti ini gimana. Lo cobain deh. Nah makanya bang itu sebenarnya ya jadinya gue kayak orang tua gitu. Kayak maksudnya kayak lu jadul banget sih, apa-apa lu harus baca no manual book katanya. Ya gue juga apa-apa jadi gitu. Lu motret nenteng-nenteng kamera, lu sepaham apa nih sama barang yang lu tenteng ini. Ada mereka ganti white balance aja nggak tahu, cuma dia autoin aja tuh. Nah nah auto itu kan kadang akurat kadang enggak. Nah dia nyadar nggak nih gambar ini akurat nih putihnya. Kalau dia nggak nyadar ya udah seharian jadi kepiting tuh muka orang kan. Merah capek gitu. Di post pro-nya deh tuh. Nah, ngandelin post pro. Nah, gua alirannya nggak gitu. Aliran gua itu 90% mentahan itu udah mendekati hasil. Jadi gua ngandelin post pro itu 10%, 20%. Itu cuman koreksi, saturasi, sharpen sama cropping. Oke. Gitu. Paling nambahin ini open apa? Nah, nanti abis dari podcast ini gue izin konten praktek ya. Gue pakai kamera lo yang belum pernah gue pakai. Kita main kreatif strobis gimana? Oke, mantap. Widih, keren nih kalau tamunya sangat ini antusias banget nih meramaikan konten. Karena butuh konten juga. barter konten. Ini paling rule apa namanya nambahin dikit nih buat teman-teman takut salah persepsi karena pernah kejadian di anak PK sebelumnya ketika Mas Ruli tadi bilang kamera salah di factory reset aja kan. Nah itu factory reset ya, bukan di format memory cardnya ya. Wah jangan. Karena anak PKL kemarin ada yang pernah. Astagfirullah. Jadi kehapus semuanya ya. Tapi udah sore. Itu masih pagi. Enggak, udah sore. Astagfirullah. Cuman ya kan apa untungnya ada get data back gitu-gitulah. Masih ketarik dah tuh ya. Jangan sampai kejadian nih teman-teman kalau format itu beda. Memory card itu beda ya. Jadi factory reset itu buat ngerubah settingan kamera, tapi kalau format memory card itu memorinya yang enggak format, bukan settingan kameranya. Jadi harus bedain tuh. Jangan sampai salah kaprah nanti. Oh iya nanti factory reset aja dia lihat reset ini nih format nih. Reset yes aja lagi. Yes aja nih kabus semua bubar. Itu gara-gara Karuli waktu itu. Nah lu. gue bawa astagfirullah. Jangan sampai ya. Jadi beda factory reset sama format memory card. Oke deh. Ini ngobrol kayaknya udah hampir 2 jam nih Rul. Gak terasa ya, gila. Padahal tadi bingung mau ngobrol apa. Ngalir aja. Apalagi ini gue lumayan tertarik nanti kita ngobrol di luar kamera akan seperti apa jadinya gitu ya. Iya. Tapi ini gue nggak pernah nih ada gue cerita tentang background gue sebagai murni fotografer ya. Dari gue dulu akhirnya terbongkarlah gue belajar dari diagram angka. Tahu nih. Gitu guys. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang nonton di online sama terutama sih buat anak-anak PKL sini sih pasti bermanfaat banget nih bro. Apa yang lo sampaikan tadi lo ceritain ke mereka ini. Mungkin mereka tertampar juga nih kan. Biasanya kan yang ngomelin bapak-bapak ini doang. Ini kan ada bapak-bapak lainnya yang ngomelin. Tertampar banget. Oke deh Rul, terima kasih kedatangannya di podcast Nurul Sabi. Sampai ketemu lagi guys di video gue berikutnya. Saya Faisal Satif bersama Ruli. Follow ya Instagramnya 1000 ide. Gue banyak bagi-bagi tips juga di sana. Siap, mantap. Oke deh kalau gitu. Ciao guys. Bye.